Warga terdampak ledakan keras yang terjadi 24 Januari lalu yang kini menetap di pengungsian sementara menerima bantuan bahan pangan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Paket bantuan yang diterima belasan perwakilan warga terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, dan telur. Selain itu, warga juga menerima bantuan uang. Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu untuk meringankan beban hidup selama berada di pengungsian. Warga terdampak ledakan ini juga mengharapkan bantuan perbaikan rumah hunian mereka yang rusak parah akibat ledakan keras yang sempat menggemparkan warga kota Sibolga. Ibadah Minggu 30 Januari di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Jemaat Sibolga dipimpin oleh Pareses GKPS Distrik 10 Pendeta John Rilman Sinaga dengan mengusung tema khotbah Tuhan yang memampukan kita. Usai pelaksanaan ibadah, Pareses menjelaskan makna tema khotbah yang diangkat dalam ibadah tersebut adalah pengingat bagi semua umat Kristiani bahwa Tuhanlah yang memberi segala kekuatan sehingga umat mampu menjalani kehidupan. Melalui firman Tuhan, umat Kristiani juga mampu melampaui segala keterbatasan yang dimiliki oleh umat manusia. Mestrayani Sinaga, salah seorang jemaat, menyampaikan sangat bersukacita dalam mengikuti ibadah minggu tersebut yang dipimpin oleh Pareses GKPS Distrik 10 dengan makna khotbah yang mengingatkan umat Kristiani untuk tetap semangat menjalani hidup karena Tuhan akan menolong segala kesusahan bagi umat manusia. Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan beberapa bahan peledak yang ditemukan di wilayah Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu. Pemusnahan atau disposal 4 buah bahan peledak yakni jenis mortir dan granat tersebut dilaksanakan pekan lalu di 2 lokasi yang berbeda dan jauh dari permukiman masyarakat. Disposal yang dipimpin Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol Rohmat bertujuan untuk menghindari hal yang dapat merusak atau merugikan masyarakat bila mana terjadi ledakan. Untuk itu diimbau kepada masyarakat jika menemukan benda yang tidak diketahui ataupun diduga bahan peledak agar tidak bertindak gegabah dan harus melaporkannya ke pihak berwenang. Kepolisian Resort Polres Sibolga menggelar konferensi pers terkait terjadinya ledakan bom ikan di Tangkahan UD Baringin, Kecamatan Sibolga Sambas 24 Januari lalu. Konferensi pers dilaksanakan Senin 30 Januari di lapangan Mapolres Sibolga dengan beberapa barang bukti bahan peledak dan 2 tersangka yakni D 31 tahun dan FA 37 tahun. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja menjelaskan, awalnya kedua tersangka merupakan nelayan pukat udang, namun akibat ditawari untuk menggunakan bom ikan karena dianggap lebih mudah sehingga pelaku terpengaruh dan sudah melakukan kegiatan pengeboman ikan sebanyak 3 kali. Disebutkan aktivitas pengeboman ikan dilakukan dengan cara memindahkan bahan peledak dari kapal nelayan kecil ke kapal nelayan besar untuk dilakukan peracikan. Selanjutnya bom ikan disimpan di sebuah gubuk di daerah Panakalan. Akibat pecah kongsi antara tersangka dan nelayan lainnya, kedua tersangka membawa sisa bahan peledak ke Tangkahan UD Baringin pada Jumat 21 Januari dan meledak hari Senin 24 Januari. Peracik bom adalah seorang tekong kapal yang identitasnya telah diketahui namun masih dalam penyelidikan dan pengejaran pihak polisi. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Sibolga Senin 31 Januari melaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama Suprawata SEMM kepada Ade Irosadi SIPMM. Sertijab dilaksanakan di Aula Lantai 2 RRI Sibolga di Jalan Adi Irma Suryani, ditandai dengan penanda tanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan.
Pejabat lama Suprawata yang memasuki masa purna tugas berpesan kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sibolga agar terus semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat, terutama dalam membangun kerjasama dengan Forkopimda Sibolga dan Tapanuli Tengah, serta stakeholder di kedua daerah ini. Pejabat baru Kepala LPP RRI Sibolga Ade Irosadi SIP MM menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama dan berharap dalam kepemimpinannya nanti dapat melanjutkan program LPP RRI Sibolga, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Densus 88 menciduk seorang terduga teroris di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penangkapan terduga teroris berinisial AW, warga lingkungan 1, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan tim Densus 88 anti teror Sabtu 29 Januari sekitar pukul 13. Tim Densus juga menyita sejumlah barang milik terduga teroris seperti handphone dan buku-buku agama. Penangkapan AW terduga teroris yang berprofesi sebagai petani serta penceramah itu sempat membuat kaget para tetangga. Pasalnya, AW selama ini dikenal ramah dan bermasyarakat. Anggota Dewan Pengawas RRI Endriman Butar-Butar menyampaikan RRI memiliki visi menjadi lembaga penyiaran radio yang dipercaya dan mendunia, sehingga untuk mewujudkannya harus dibarengi dengan peningkatan teknologi penyiaran melalui program penyiaran RRI di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Endriman di sela acara serah terima jabatan Kepala LPP RRI Sibolga dari pejabat lama Suprawata SEMM kepada Ade Irosadi SIP MM Senin 31 Januari. Selain itu, penyiaran RRI dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat harus memiliki nilai positif dan tidak menciptakan perpecahan maupun kegaduhan di tengah masyarakat. RRI harus menjadi lembaga penyiaran radio yang menyejukkan dan memberi hiburan yang sehat serta mengangkat potensi daerah mulai dari sosial, budaya, dan hal lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Layanan Pengembangan dan Usaha LPU RRI Yonas Markus Tubeleru berharap RRI Sibolga dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Forkopimda untuk mendapatkan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat tentang program pembangunan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi. Untuk pengembangan dan perluasan jaringan siaran, RRI saat ini sudah memanfaatkan berbagai platform media informasi seperti RRI Playgo, RRI Net, dan rri.co.id. Perayaan Tahun Baru Imlek 2573 bersamaan 1 Februari 2022 terlihat warga Tionghoa atau umat Buddha yang bermukim di kota Sibolga sangat antusias melakukan ibadah sembahyang di Vihara Avalokitesvara maupun kelenteng Cetia Sakyamuni. Romo Pandita Sutoyo, pimpinan Pandita Buddha Kota Sibolga menyampaikan warga Tionghoa ataupun umat Buddha sangat antusias mengikuti ibadah dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Perayaan Imlek tahun ini mengusung tema Tahun Baru Harapan Baru dengan makna para umat Buddha harus dapat senantiasa menjalin cinta dan kasih serta keseimbangan batin. Dalam perayaan Imlek tersebut, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing bersama Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja serta sejumlah pimpinan OPD mengunjungi dua lokasi vihara atau kelenteng untuk bersilaturahmi dengan warga Tionghoa di Kota Sibolga. Hari Rabu 2 Februari 2022, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan didampingi Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja meninjau lokasi ledakan bom ikan di tangkahan UD Baringin yang terjadi pada 24 Januari lalu.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota bersama Kapolres sangat menyesalkan ada nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Disebutkan penggunaan bom ikan sangat merusak ekosistem laut, bahkan berbahaya dan mengancam keselamatan warga. Wali Kota Sibolga menghimbau kepada warga agar melaporkan jika menemukan atau melihat aktivitas yang mencurigakan seperti bahan peledak. Selain itu, Wali Kota juga menekankan bagi pemilik gudang agar lebih teliti dalam kegiatan bongkar muat ikan maupun barang di lokasi tangkahan. Pada perayaan Imlek 1 Februari 2022 atau 2573 tahun Kong Zili, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing bersama Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja serta sejumlah pimpinan OPD Kota Sibolga mengunjungi dua lokasi vihara atau kelenteng tempat ibadah warga Tionghoa di Kota Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga menyampaikan kunjungan bertujuan untuk memastikan warga merasa aman dan nyaman pada saat melaksanakan perayaan Imlek dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengatakan untuk pengamanan perayaan Imlek, Polres Sibolga telah mendirikan satu pos PAM dan menurunkan 51 personil yang dibantu OPD terkait dari pemerintah Kota Sibolga. Setelah selama 4 bulan, Kota Sibolga disebut nihil kasus COVID-19. Hari Kamis 3 Februari, Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengkonfirmasi ada 4 warga Kota Sibolga terpapar positif COVID-19. Di antaranya ada ibu hamil dan seorang balita berusia 2 tahun. Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Sibolga menemukan 4 warga Sibolga terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat warga tersebut kini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pandan Tapanuli Tengah dan Meta Medika Sibolga serta isolasi mandiri. Diketahui di antara pasien tersebut sudah menerima vaksin yang lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Sahulu mengatakan ditemukannya kasus tersebut berawal dari seorang ibu hamil dan seorang penderita bisul. Sesuai SOP yang berlaku kepada kedua pasien dilakukan tes PCR dan hasilnya mereka positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing kepada kontak erat dan keluarga, kembali ditemukan 2 orang positif COVID-19. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Sibolga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah pasien terpapar COVID-19 varian Omikron. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan didampingi Kapolres Sibolga Kamis 3 Februari memberikan bantuan dana tunai kepada warga terdampak ledakan bom ikan di tangkahan UD Baringin Jalan Ahmad Dahlan 24 Januari lalu yang kini mengungsi di Gedung Isolasi Terpadu Bukit Panomboman Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara. Wali Kota menjelaskan sesuai kebijakan yang berlaku, para pengungsi diberikan fasilitas pangan maupun kesehatan oleh pemerintah Kota Sibolga dan dengan diberikannya bantuan tunai tersebut dapat membantu para pengungsi untuk melakukan rehab rumah atau mencari kontrakan lain. Namun ditambahkannya, para pengungsi masih diberikan waktu untuk menempati gedung isolasi hingga mendapatkan kontrakan baru atau sampai rehab rumah selesai. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Produksi N2 STV.